Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kembali Tuhan memanggil kita untuk beribadah di tempat ini dan di mana saja hari ini saudara berada. Ibadah yang terbangun pada hari ini adalah ibadah khusus, yaitu ibadah Jumat Agung. Menjadi landasan dalam khotbah di hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan tema khotbah hari ini adalah bersikap dan bertindak seperti Kristus. Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan paparan khotbah, mari kita bersama-sama ikuti fragmen berikut ini. Sebuah rencana indah Maha Agung dimulai. Seluruh pengajaran kebaikan telah disampaikan. Perjalanan hidup sejati telah dilalui dengan segenap kasih dan diakhiri dengan sebuah pengorbanan. Tapi sayang, ketidakmengertian manusia akan pengorbanan menimbulkan rasa ketakutan, keputusasaan, dan hilangnya sebuah pengharapan. Seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, dihukum mati di atas Kalvari. Ayo, mana kuasamu? Katanya kamu Tuhan, mana kuasamu? Tuhan begitu saja, ayo. Katanya kamu raja, mana buktinya? Yesus Kristus, Mesias, menanggungnya. Karena kasihnya. Kalian ini siapa? Kalian mengganggu saja. Hei putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Hei, minggir kalian, beri jalan. Ayo bisa dia. Jangan sampai. Ayo. Mana kekuatanmu? Tunjukkan pada kami. Kita bukan saja bagaimana? Kita bukan bagaimana? Kita bukan saja dia. Ayo kita bagaimana? Hah? Yesus Kristus, Mesias, menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya pada. Hei, mana kekuatanmu? Mana kuasamu? Kalian, gantikan dia.
disalibkan, disiksa. Akhirnya matilah Yesus disertai dengan kegelapan bait Allah, terbelah menjadi dua. Beberapa murid Yesus berkumpul dengan kesedihan dan ketakutan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru kita sudah mati di salib. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tidak ada selain Bunda Semawa. Semua orang pasti tidak akan percaya kita lagi, karena yang kita anggap guru telah mati dan kalah. Saudara-saudara, apakah kita juga akan ditangkap dan dihakimi oleh mereka? Seperti guru kita. Apakah guru masih bisa menolong? Guru sudah mati. Gak mungkin. Gak mungkin. Guru, di mana engkau, guru? Dia yang melakukan banyak mukjizat sekarang telah tiada. Dia yang biasa menyerang mangsa telah mati. Guru, guru, Tanpa guru, banyak ketakutan di dalam kita. Tanpa Yesus adalah sebuah keputusasaan. oh. Tidak ada lagi pengharapan. Por la via dolorosa saat di Yerusalem. Baru saja kita bersama-sama menghayati fragmen yang boleh dikatakan kisah Via Dolorosa. Dan di sana ada banyak luapan penuh duka ketika kita menghayati proses-proses ketika Tuhan Yesus itu masuk dalam kesengsaraan dan disalibnya itu. Ada yang mengatakan itu sebagai sebuah pertarungan hebat, pertarungan bala surgawi dan pertarungan bala duniawi. Sehingga pertarungan yang luar biasa itu memiliki motif yang beragam. Bala surgawi menghendaki bahwa penyaliban itu terjadi karena kasihnya kepada manusia. Bala duniawi pada dasarnya mengingkari akan keselamatan yang akan diberikan oleh Allah. Sehingga saudara, melalui fragmen tadi ada banyak perdebatan-perdebatan dan pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin ada dalam pikiran manusia. Mengapa peristiwa penyaliban itu terjadi? Mengapa kematian itu terjadi? Dari beragam pendapat ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara hari ini. Yang pertama, bahwa kematian Yesus begitu karena bala duniawi yang dimotori oleh iblis itu bisa mengalahkan bala surgawi. Yesus dikalahkan oleh iblis
sehingga kemudian kematian itu didapatkan. Nah, saudara-saudara, dari pemahaman yang pertama ini pastilah tidak mungkin terjadi. Sebab iblis tidak memiliki kekuasaan atas surga dan dunia. Iblis tidak bisa dan tidak mungkin akan mengalahkan Allah. Sehingga pemahaman yang pertama bahwa Jumat Agung tanda bahwa kematian Yesus itu akibat dari kekalahan iblis dan kemenangan kekalahan Yesus dan kemenangan iblis adalah sesuatu yang tidak benar. Pemahaman yang kedua, tidak ada cara yang lain bagi Allah ketika harus membayar hutang karena dosa manusia. Maka satu-satunya cara yang ditempuh oleh Allah adalah mengorbankan dirinya, datang sebagai manusia untuk membayar hutang karena dosa-dosa manusia. Jika itu yang dilakukan oleh Allah begitu, maka proses penyaliban dan kematian Yesus hanya sekedar sebuah rasa solidaritas dari Sang Kristus. Sedangkan Allah datang dengan kematian Yesus karena disalibkan itu adalah karena kerelaan untuk berkorban demi keselamatan manusia. Nah, pemahaman yang ketiga, pemahaman yang sangat duniawi. Mengapa kematian Yesus itu terjadi? Karena ada ketakutan yang luar biasa, sehingga Yesus harus disalibkan supaya tidak ada penguasa yang akan menggantikan kekuasaan pada waktu itu. Ya, Yesus harus disalibkan, dihajar begitu, sehingga kehabisan darahnya atas siksaan itu dan kemudian meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya membaca di Yohanes 19 ayat yang ke-30 yang demikian. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kematian yang dialami oleh manusia Yesus sebenarnya sebuah konsep untuk memberi nyawanya menurut kuasanya. Artinya hanya dengan kuasanya sajalah kemudian ia memberikan nyawanya. Hanya dengan kuasanya sajalah kemudian ia harus menyerahkan nyawanya demi rancangan Allah itu dinyatakan. Sehingga dalam hal ini ada gerakan pribadi dalam seorang Yesus melakukan sebuah tindakan yang proaktif yang didasarkan atas dorongan kasihnya untuk terwujudnya keselamatan bagi manusia ciptaannya. Nah, karya inilah sebenarnya sebuah karya agung, yaitu karya pendamaian begitu. Sehingga inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki dan sekaligus memelihara hubungan antara Allah dengan manusia. Dan perbaikan itu terwujud adanya keselamatan yang diterima oleh kita semuanya. Nah, saudara, Via Dolorosa perlu untuk kita respon dengan baik.
respon yang utama yang harus kita lakukan adalah sikap percaya dan mempertahankan kepercayaan sebagai wujud relasi kita dengan Allah yang adalah penebus dan penyelamat, untuk tetap mempertahankan kasih-Nya itu berlaku dalam kehidupan manusia. Sehingga dasar itulah sebagai dasar kita umat pilihannya untuk terus melestarikan kasih Allah itu dengan diwujudkan tindakan untuk melihat sesama kita yang juga adalah bagian dari manusia yang mendapatkan keselamatan, yang juga sesama kita adalah bagian dari puncak tujuan utama Allah merelakan nyawanya, sehingga tidak ada lagi kebencian kepada semua orang, walaupun orang itu unik dan berbeda sekalipun. Karena Allah ketika harus menebus dosa umat manusia dengan nyawa dan menurut kuasanya itu, tidak memandang manusia itu unik atau tidak. Demikianlah kita juga memperlakukan hal yang sama, mengasihi sesama, tidak memandang keunikan perbedaan itu. Dengan demikian, kerajaan Allah akan segera hadir dalam kehidupan kita semuanya. Ialah karya pendamaian Allah yang ditorehkan dengan kisah peristiwa yang luar biasa, Via Dolorosa begitu sebutannya, menjadi fondamen kita semua untuk bertahan dalam pelukan kasih mesranya Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.